kemampuan literasi, tapi juga meningkatkan kemampuan sosial dan emosional yang diperlukan untuk bisa sukses dalam hidup. Anak akan belajar mengungkapkan perasaannya dengan kata yang sebetulnya adalah hal yang sulit, sehingga dengan seringnya belajar mengungkapkan perasaan, anak juga akan belajar mengontrol perilakunya ketika merasakan marah atau sedih. Tips membacakan buku untuk anak menurut American Academy Pediatrics atau AAP. Banyaknya fakta penelitian yang mengungkapkan tentang pentingnya menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil pada anak bagi kemampuan literasi, IQ, dan juga sosial emosional, membuat AAP membuat pernyataan khusus terkait hal ini. Menurut AAP, tidak ada kata terlalu cepat untuk membacakan buku kepada seorang bayi. Membacakan buku kepada bayi dan anak akan menstimulasi perkembangan otak secara optimal dan juga memperkuat hubungan antara anak dan orang tua yang sangat dibutuhkan di dalam periode emas perkembangannya. AAP memberikan tips bagaimana membacakan buku pada anak agar menyenangkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, peluklah anak dan membacalah dengan melibatkan emosi. Bayi usia beberapa hari atau beberapa minggu sudah dapat mengetahui dan memilih suara atau wajah orang tuanya. Walaupun mereka mungkin tidak mengerti kata-kata atau cerita yang dibacakan dari buku, mereka akan merespon dari emosi suara dan juga ekspresi wajah orang tuanya saat membacakan buku atau berbicara dengan mereka. Mereka menyukai buku berwarna terang dan mereka akan sangat senang berada di pelukan hangatnya lengan ayah dan bunda. Yang kedua, pilihlah buku yang penuh warna dan berbahan keras. Ketika bayi semakin bertambah usianya, mereka akan memegangi buku dan memasukkannya ke mulut untuk eksplorasi. Ketiga, buatlah waktu spesial untuk membacakan buku. Bayi yang aktif mungkin akan kehilangan ketertarikan terhadap sesuatu hanya setelah 1 atau 2 menit. Jadi ikuti saja kemauan mereka, tetapi tetap bacakan buku, bicara, dan bernyanyi dengan bayi secara teratur. Lama-lama ketertarikan dan waktu konsentrasinya akan bertambah. Gunakan waktu spesial ini untuk memberikan perhatian penuh hanya untuk bayi. Jangan lupa matikan TV, komputer, atau telepon genggam untuk fokus hanya kepada bayi atau anak. Yang keempat, lakukan ritual membaca buku setiap hari bersama anak. Setelah usia bayi semakin besar, membaca buku bersama dapat menjadi rutinitas yang membantu untuk menenangkan anak sebelum waktunya tidur. Anak batita maupun balita senang diberi kesempatan untuk memilih. Jadi, biarkan mereka memilih buku untuk dibaca bersama. Anak-anak akan dengan sangat gampang memiliki barang-barang favorit. Mungkin si anak akan meminta dibacakan buku itu lagi dengan topik yang sama. Tawarkan pilihan ayah bunda juga. Yang kelima, buatlah waktu untuk membicarakan tentang perasaan. Anak batita bisa menunjuk gambar objek dan karakter dalam buku. Setelah kemampuan bahasanya bertambah, mereka akan mulai dapat memberi nama gambar yang ditunjuk untuk menyelesaikan kalimat seperti misalnya twinkle twinkle little ... star. Kadang mereka bahkan berpura-pura membacakan buku untuk dirinya sendiri. Membicarakan tentang emosi sebuah karakter di buku akan membantu si anak untuk mengungkapkan juga perasaannya seperti rasa sedih, gembira, atau marah. Keenam, buatlah pertanyaan untuk anak. Anak prasekolah sering punya rasa ingin tahu yang tinggi dan cerewet. Di usia ini mereka mungkin sudah bisa menceritakan bagian dari cerita favorit mereka dari sebuah buku atau menceritakan cerita sendiri sesuai imajinasi mereka. Beberapa anak sudah mulai tertarik pada huruf alfabet atau mulai menghitung beberapa benda dalam gambar. Tanyakan pada anak tentang cerita dalam buku seperti misalnya, si bebek ini sedang mikirin apa ya? Atau apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan cara yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Percakapan seperti ini akan membuat kemampuan literasi anak meningkat dan juga membuat si anak ingin selalu belajar. Yang ketujuh, tetaplah membaca buku bersama-sama walaupun si anak sudah bisa membaca buku sendiri. Anak tidak pernah terlalu kecil atau terlalu besar untuk membaca bersama ayah bunda. Ketika mereka sedang belajar membaca, ayah bunda masih bisa membacakan cerita untuk mereka dengan tingkat kesulitan membaca yang lebih tinggi dibanding kemampuan mereka saat membaca sendiri. Banyak buku anak yang menarik saat ini. Kebersamaan anak dan orang tua dalam ritual membacakan buku ini memiliki dampak yang sangat baik terhadap perkembangan seorang anak
karena akan menguatkan hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh, orang yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa saat ini negara kita sedang mengalami krisis literasi. Tindakan sederhana membacakan buku untuk anak sejak dini di era gadget saat ini mungkin akan lebih sulit, tetapi melihat buruknya dampak rendahnya literasi di negara kita, sudah saatnya buat orang tua untuk peduli dan bergerak. Luangkan waktu 15 menit saja sehari sebelum tidur untuk membacakan buku pada anak. Bukan hanya akan berdampak besar untuk otak dan juga sosial emosional atau kemampuan literasi anak, tapi dampaknya juga besar supaya negara ini bisa menghasilkan remaja dan dewasa yang berkualitas. Yuk kita mulai kebiasaan baik ini sejak sekarang. Selamat membacakan buku untuk si kecil. Bye.